Halo semua, perkenalkan kami dari Unit 96 KKN UI 61. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang digitalisasi usaha pada UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Beberapa kendala atau hambatan yang sering muncul yaitu masih banyak UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan perbankan. Hal itu disebabkan karena hambatan geografis. Banyak pihak perbankan yang masih belum bisa menjangkau hingga ke pelosok-pelosok daerah. Administrasi dan manajemen bisnis UMKM juga masih banyak yang masih dikelola secara manual dan konvensional. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Kebanyakan masih kurang akan pengetahuan teknologi produksi terbaru. Selain kedua alasan internal tersebut, ada juga alasan eksternal yang muncul. Di antaranya, satu, iklim usaha yang masih belum kondusif, koordinasi dan komunikasi antar stakeholder UMKM dan lembaga-lembaga yang ada juga masih belum padu. Susahnya dalam mengurus aspek legalitas usaha juga merupakan faktor penghambat. Yang kedua, infrastruktur yang belum memadai. Sarana prasarana dalam usaha masih terbatas dengan alat-alat teknologi yang masih sederhana. Yang ketiga adalah akses UMKM juga masih terbatas, seperti akses untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas baik. Siklus yang tidak efektif ini melahirkan pemikiran-pemikiran baru untuk menembaki keadaan pasar saat ini. Maka terlahirlah digitalisasi usaha. Jadi, mari kita simak apa itu digitalisasi usaha. Zaman sekarang teknologi udah di mana-mana. Coba lihat sekitar kita. Contohnya HP. Pasti di antara kita ada yang lagi megang HP dong. Terus kita gunakan HP itu buat apa aja sih? Yang paling utama ya untuk komunikasi dengan orang-orang kan. Apalagi sekarang dengan adanya media sosial seperti WhatsApp, Line, Telegram, kita lebih dimudahkan untuk bertukar pesan, berbagai informasi, bahkan saling bertatap muka lewat video call. Tapi apakah hanya itu saja yang dapat kita manfaatkan dari internet? Nah, tentu saja tidak. Teknologi hadir untuk memudahkan segala kegiatan ekonomi dalam usaha kita. Istilah itu bisa kita sebut digitalisasi usaha atau bahasa kerennya e-commerce. Lalu apa sih e-commerce itu? E-commerce atau electronic commerce adalah penggunaan jaringan elektronik untuk keperluan aktivitas bisnis seperti aktivitas jual, beli, dan lain-lain. Penjualan barang secara online dapat kita lakukan di marketplace. Marketplace adalah website atau aplikasi online yang memberi fasilitas aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli. Nah, sebenarnya konsepnya sama seperti pasar tradisional pada umumnya. Pihak marketplace tidak memiliki tanggung jawab menyediakan produk yang dijual. Nah, namun tugas mereka hanyalah menyediakan tempat untuk penjual menawarkan produknya. Hal yang paling penting yang membedakan antara marketplace dan pasar tradisional adalah kegiatan itu semua dapat dilakukan secara gratis. Penjual tidak perlu membayar uang sewa. Oh iya, memanfaatkan teknologi dalam usaha dapat menekankan biaya produksi dan operasional juga loh. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit serta mengurangi operasional sehingga pengusaha dapat menambahkan jumlah produksi di setiap barang produksinya. Selain itu, jangkauan dari e-commerce juga sangat luas karena proses bisnis tidak dibatasi lagi oleh jarak dan waktu karena semua akses bisa dilakukan dengan perantara alat elektronik. Sebelumnya, sudah dijelaskan marketplace itu apa. Marketplace di Indonesia ada Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Tokopedia. Sebenarnya, selain marketplace, kita juga bisa buat usaha di sosial media seperti Instagram dan Facebook. Untuk sekarang, mari kita lihat bagaimana cara menggunakan Shopee untuk memulai menjual barang secara online. Syarat utamanya adalah memiliki smartphone, koneksi internet, dan akun yang terdaftar pada aplikasi Shopee. Apabila belum memiliki akun Shopee, buka aplikasi dan pilih daftar akun. Setelah itu, isilah formulir yang diminta dalam aplikasi. Setelah membuat akun, kita dapat langsung membuka aplikasi Shopee. Lalu pilih pada tab Saya pada bagian kanan bawah. Pilih Mulai Jual pada bagian kiri atas.
Apabila kita belum memiliki postingan apapun sebelumnya, maka hanya akan ada tampilan keterangan profil dan tombol tambah produk. Pilih tambah produk. Untuk mengunggah foto, Shopee memberikan 3 pilihan, yaitu yang pertama, foto langsung melalui kamera, yang kedua, lewat galeri, atau yang ketiga bisa juga mengambil foto dari Instagram. Untuk kali ini, kita akan mengunggah gambar dari galeri. Pilih foto yang akan diunggah, lalu klik centang pada kanan atas. Selanjutnya, kita akan diarahkan untuk mengedit foto. Yang pertama, kita dapat mengubah ukuran gambar. Selanjutnya, kita juga dapat memberi filter pada gambar. Kita juga dapat menambah lagi foto atau video dengan cara klik tombol tambah gambar atau video. Selanjutnya, beri nama produk beserta deskripsinya. Setelah itu, pilih kategori produk. Aplikasi Shopee sudah bisa memberikan rekomendasi kategori produk berdasarkan nama produk yang kita beri sebelumnya. Apabila tidak sesuai, kita juga bisa memilih kategori secara manual. Tahapan selanjutnya adalah mengisi merek, asal produk, bahan, dan style. Untuk asal produk dan style tidak wajib untuk diisi. Selanjutnya, mengisi harga dan stok. Apabila produk kita memiliki variasi warna dan ukuran, maka kita juga bisa mengisi pilihan variasi. Kita bisa mengunggah foto dari variasi warna produk. Untuk keperluan pengiriman produk, kita perlu mengisi berat dan ukuran produk. Isian tersebut diperlukan untuk memperkirakan biaya pengiriman. Untuk mengatur ekspedisi pengiriman, dapat dilakukan pada menu saya di awal. Lalu pilih menu jasa kirim saya. Di situ kita bisa mengganti alamat toko apabila belum sesuai dan memilih ekspedisi apa saja yang ditawarkan. Kita bisa memilih tombol I atau informasi, dan apabila ekspedisi menawarkan, kita bisa mengaktifkan metode COD. Apabila sudah dipastikan ulang bahwa informasi sudah lengkap dan sesuai, kita bisa langsung klik tampilan dan produk bisa dilihat pada profil kita. Sekarang, mari kita simak cerita pengalaman pemilik usaha yang sudah memanfaatkan e-commerce. Kebetulan baru merintis usaha kue yang mungkin saat ini sedang digemari ya sama anak-anak. Sebenarnya udah lama sih, kue lama ya, apa namanya itu, brownies. Ya, brownies Cafe Cokon. Nama usahanya Siomay 169 Bu Pipit. Kalau untuk produk-produknya kita sudah punya 3 produk. Di siomay siap saji yang pertama, kemudian yang kedua frozen yang saya bawa ini, kemudian yang ketiga ada siomay kering. Kebetulan anak saya itu orangnya, dia kalau bete ya itu bukan larinya keluar rumah. Nah, dia senang di dapur itu masak, terus bikin kue gitu kan. Terus akhirnya dia bikin itu brownies itu isi waktu luang ya. Kalau lebih boleh dibilang dia mengisi waktu luang. Dulu tuh tahun 2014 saya langsung membuka kedai ya. Kedai menjual menjual siomay siap saji. Nah, itu yang pertama-tama 2014. Karena basic saya buka, saya manfaatkan cara membuat makanan yang enak ya. Jadi saya temukan beberapa resep yang saya olah. Saya temukan resep siomay yang ini, yang sekarang ini siomay 169 Bu Pipit ini. Yang saya gunakan yang pertama WhatsApp, kemudian Instagram ada siomay 169 official. Kemudian ada satu siomay 169 Bu Pipit, satu siomay 169. Kayaknya ada 3 loh, enggak 4, lupa saya. Karena setiap yang mau reseller biasanya dia meminta membuat Instagram sendiri-sendiri. Nah, itu Instagram, kemudian juga kita menggunakan Shopee.
Nah, yang lumayan paling ramai ini adalah Shopee. Ya itu dia, kita karena pandemi ya semua serba terbatas, ya kita pakai fasilitas handphone online, jualnya jual online gitu. Kalau kemudahan ya mungkin pasarnya bisa lebih luas sebetulnya ya, pasarnya sebetulnya bisa lebih luas gitu. Lebih enak karena yang pertama waktunya tidak terkuras banyak ya. Kalau dulu saya selesai bekerja sore, kemudian saya berangkat di Jakal untuk jualan di gerobakan ya, itu sampai malam. Itu saya lakukan setiap hari seperti itu, alhasil badannya tidak enak lah. Sakit-sakitan. Nah, dari video ini kita bisa tahu kan bahwa memanfaatkan teknologi dalam usaha memberi banyak manfaat dan kemudahan, apalagi jika dibandingkan dengan usaha konvensional, yang mana hal ini juga sudah dirasakan oleh Bu Meilina dan Pak Lutfi selaku narasumber kita tadi. Memanfaatkan teknologi dalam usaha dapat menekan biaya produksi dan operasional sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan pengeluaran yang lebih sedikit. Selain itu, jangkauan dari e-commerce juga sangat luas dikarenakan proses bisnis tidak dibatasi oleh jarak dan waktu karena semua akses bisa dilakukan dengan perantaraan alat elektronik. Inilah saatnya UMKM harus memaksakan diri menggunakan sistem digital. Apalagi sekarang terdapat perubahan mendasar yang ikut mempengaruhi perilaku konsumen seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Kehidupan masyarakat saat ini memiliki gaya hidup yang sibuk, sehingga terjadi pergeseran belanja. Konsumen yang semula membeli barang langsung dari toko ataupun dari pasar tradisional, kini beralih menjadi pembelian online. Nah, banyak kan keuntungan dari digitalisasi usaha? Jadi, mari kita lakukan digitalisasi usaha, kita manfaatkan teknologi yang sudah ada dengan maksimal. Menurut saya, video dari pemberdayaan KKN UII Unit 96 ini sudah sangat lengkap. Mengapa demikian? Karena di dalam video tersebut sudah terdapat penjelasan mengenai UMKM dan e-commerce itu apa. Lalu mereka juga menyertakan realita yang terjadi dengan wawancara pelaku UMKM. Saya merasa terinspirasi untuk mengembangkan strategi pemasaran di era digital ini. Dan juga saya menjadi lebih tahu bagaimana cara meningkatkan engagement Instagram dari toko saya.